Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang sampai ke pembahasan namanya an-namimah. An-namimah artinya adu domba. Wa hadza min ma'siyatil qalbi, termasuk daripada maksiatnya hati. Bahkan sebagian ulama menjadikan namimah ini, adu domba ini termasuk dosa besar. Mengapa? Sebab disebutkan di dalam Al-Quran. Sekarang kalau kita pengen tahu dosa besar itu kategorinya seperti apa? Satu, ada yang mengatakan apapun dosa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu besar. Karena Allah tidak akan menyebut sesuatu dalam Al-Quran kecuali besar. Orang-orang yang membangkang banyak, tapi Fir'aun itu kepalanya, ketuanya, dan paling bengis, paling keras, paling kejam. Makanya disebutkan dalam Al-Quran. Kedua, di antaranya dosa-dosa itu disebutkan dalam Al-Quran seperti wala yaqtuluna nafsal ladzi harramallahu illa bil haqqi wala yaznun. Jangan bunuh orang, berarti bunuh itu dosa besar. Wala yaznun, jangan zina, berarti zina dosa besar. Wala la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan sedekah ente dengan manan. Mungkit-mungkit dosa besar. Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Jangan riba, rasan-rasan satu dengan yang lainnya, dosa besar. Termasuk yang kita bahas an-namimah apa? Hammazim masya'im binamim. Orang yang jalannya tadi itu namimah, adu domba. Senangnya itu perpecahan, tafrish. Ngetu sana, ngetu sini. Termasuk dosa besar. Definisinya, hiya naklu aqwalin nas. Namimah itu, adu domba itu adalah memindah ucapan orang, au a'malihim, atau memindah perbuatan orang, au ahwalihim, atau memindah keadaan orang, ilal ghairi, kepada orang lain. Terus tujuannya ala wajhil ifsad, bertujuan untuk merusak hubungan. Jadi apapun yang dipindah, mau itu perbuatan, ucapan, keadaan, ada tujuan di situ ifsad, yaitu memecah belah umat, bikin tengkar satu dengan yang lainnya, maka dia adalah namam, orang yang mengadu domba. Kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang ahli adu domba. Ustaz, kalau sholat dia, kalau dia puasa di bulan Ramadan, kalau dia itu berbakti kepada kedua orang tuanya, apakah nggak masuk surga? Nah, perlu diketahui hadisnya Nabi itu bukan mutlak. Maksudnya begini, la yadkhulul jannata namam ay ma'as sabiqin. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang adu domba, nggak masuk sama rombongan yang pertama. Tapi kalau dengan rombongan yang terakhir ataupun yang lainnya, ya bisa jadi masuk. Kalau yang namimah, orang adu domba ini nggak masuk surga, sedangkan dia umatnya Nabi, terus bagaimana jaminan Nabi? Ya, yang Nabi ketika nanti diminta sama Allah, apa yang kau minta wahai Muhammad? Ummati finnar. Gak ridho ya Allah satu umatku di neraka. Nah ini apa? Jadi hadis itu nggak bisa diartikan tekstual, tapi diartikan kontekstual dengan pemikiran ulama, bukan pemikiran kita. Wal ba'its 'alaiha. Lah sekarang kita tahu namimah itu bahaya. Kita harus tahu juga penyebabnya itu apa sih? Pemicu namimah itu apa sih? Satu, imma iradatu su'i bil mangkuli anhu. Tujuan yang pertama biasanya adalah orang itu menginginkan kejelekan dengan hal yang dinukil. Ana ingin merusak hubungannya si A
dengan si C. Gimana? Dituai, tidak enak. Kabar yang tidak ada disampaikan kepada dia. Kabar satunya disampaikan kepada dia. Selesai. Ya. Dan ini banyak terjadi. Makanya hati-hati. Jangankan manusia yang normal seperti kita. Dulu budak itu. Kalau orang beli budak itu kan manusia. Tapi martabatnya seperti barang. Ente boleh jual, ente boleh wakafkan, ente boleh pinjem. Budak itu kayak membantu. Orang itu jual beli budak, nggak lihat fisiknya kuat, nggak lihat ganteng, nggak. Tapi lihat amanah, nggak. Karena budak itu orang yang di rumah kita ada dua fungsi. Kadang fungsi manusia, kadang fungsinya barang. Nah, ada satu orang masuk ke pasar budak tadi itu nggak dapat budak yang amanat. Illa dapat ini, tinggal satu. Terus kata dia ada yang lain nggak? Nggak ada. Lalu gimana? Ya kalau antum mau, ini orang nggak amanat dan orangnya biasa ngadu domba. Kalau ente tidak mau, jangan beli. Karena butuh, tak apa-apalah. Barangkali ya, manfaat. Subhanallah. Betul. Ketika dibeli budak sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan aman, bulan ketiga mulai. Datang ke istrinya, Bu, itu bapak itu sebenarnya tidak suka sama ibu. Itu kalau mau tidur tuh sebenarnya nyembunyiin gunting untuk bunuh ibu. Cuman nggak ada kesempatan. Hati-hati Bu, saya cuma bisa bilangi. Masa? Iya. Sudah, yang naruh guntingnya ya pembantu ini, budak ini. Datang ke bapak, Pak, hati-hati, ibu itu bawa pisau. Sembunyikan di bawah bantal. Emang niat tidak suka mulai kemarin, curiga sama bapak pulang malam-malam. Pengennya ditusuk dari belakang pas tidur. Hati-hati aja Pak. Disiapin senjatanya di situ. Malam hari dua-duanya tidur, beda udah. Biasanya peluk-pelukan, kelon-kelonan iki gak. Ocok-ocok ngene. Gerak didik, kaget. Gerak dikit, kaget. Sama-sama suudon, sudah sama-sama dirusak. Betul. Bapak gini tangannya ke bantal, ibu nusuk duluan. Cak. Ibu ketusuk, tusuk pisan mesisan. Mati dua-duanya di tempat. Nah ada, namimah. Ngadu domba. Lah, itu zaman dulu. Zaman sekarang tergantung objeknya dibawa kemana. Kalau objek yang dibawa ke duniawi seperti jual beli, ada orang yang memang dia itu berdiri untuk merusak. Contoh, orang jualan HP. Ali datang, berapa Ustaz? 3 juta. 3 juta mahal Ustaz, kata Ali. Di sini anak berdirikan Huda. Tujuannya untuk ngedu. Huda bilang, itu untung dikasih sama Ustaz 3 juta ini. Barusan ada orang nawar 5 juta tidak dikasih. Tapi ini bohong semua. Siapa mau 5 juta? Itu ilham. Nawar 5 juta tidak dikasih. Hanya buat ente 3 juta. Gimana? Biar pecah hubungan segala macam. Namimah. Na'udzubillah. Objek yang pertama. Objek yang kedua, aljah, kekuasaan. Apa? Ya kayak sekarang partai. Tidak ada pemilih 01. Tidak jelas. Tidak ada riwayat dari atas-atasnya itu pejabat. 02 aja. Apalagi 02. Sudah pernah kecewa kemarin 2 periode. Terus, Ahsan yang ketiga. Lah yang ketiga ini. Gak cocok belasana. Partainya itu partai batu. Batu ini kan bandengan toh. Ya partainya partai batu di sini, tidak cocok. Ifsad sana, ifsad sini, di sana dihancurkan, di sana dihancurkan, maka orangnya itu tidak punya sifat namanya namimah. Hati-hati. Ya kadang ada orang itu biasa nyampaikan omongan orang, itu jangan deketi dia, jauhi. Ada yang curhat sama ini. Tiba-tiba curhatannya itu disebabkan ke orang. Oh, tidak cocok ini. Hati-hati sudah. Gak amanat. Jangankan sampai namimah ya akhi. Orang riba. Kalau ada orang ribai orang lain depan ente, jangan dipercaya. Kenapa? Karena suatu saat orang itu akan ribai ente di orang lain.
Paham ya? Ali datang cerita, itu tahu Ustaz Huda ini gini, gini, gini. Ana jangan percaya sama Ali. Kenapa? Karena suatu saat bisa jadi ana yang dibawa ke Huda. Intabe. Itu sebab yang pertama. Yang kedua, au idharul hubbi lil mangkuli ilaih. Atau menampakkan kecintaan yang berlebihan kepada yang dinukil. Awit tafrih fil hadis, atau sering ngomong, paling senang ngomong. Iya. Jadi redaksi koran. Pokoknya ada yang baru sebar, yang baru sebar. Coba lihat kata Nabi apa? Kafa bil mar'i ithman ayu haditha bikulli ma sami'a au kama qala. Cukup orang itu dosa, punya dosa, dapat dosa. Apa? Menyampaikan berita yang dia dengar. Setiap ada dengar, sampaikan. Dengar apa? Disampaikan. Disampaikan sudah dosa. Apalagi bukan dengar, tapi fitnah. Tambah parah. Pokoknya ada kabar terbaru, apa? Gosip terbaru sekarang apa? Ini nih. Itu udah dosa. Terus bagaimana kalau bukan berita benar? Fitnah atau mungkin hoax, tambahan. Awil khawdu fil fudul, atau mungkin sebab orang namimah tadi itu lebih, al-khawd itu memperdalam hal yang tidak manfaat. Banyak waktu kosongnya, nggak ada kerjaan kecuali ini sudah. Sekarang penyebabnya kita sudah tahu. Bagaimana obatnya? Walladhi yakuful insan anin namimah. Yang bisa mencegah manusia dari adu domba tadi itu. Yang pertama, ilmuhu bi annaha tad'u ila taqatu'. Dia harus paham namimah itu bisa mecah belah persahabatan. Wa iqadi naril adawah, bisa menyulut api permusuhan. Wastihqaqil iqab, dan berakibat yang sangat fatal. Ya. Makanya jangan namimah. Kalau kebalikannya namimah boleh. Apa? Islahu dzatil bain, mendamaikan kedua yang berpihak. Meskipun ujung-ujungnya dengan hal yang mungkin dilarang oleh syariat. Meskipun dengan cara bohong. A sama si B tengkar. Ya, kalau ente tambah tu, ente namimah. Kalau ente damaikan, itu afdhal. Kalau tidak ada jalan kecuali bohong, maka bohong di sini boleh. Kita datang ke A. Ya A, kita tahu si B ini minta maaf sama ente, cuman malu. Sebenarnya tidak ada apa-apa, salah paham tadi. Yang itu omong ini harat semua, bohong semuanya. Boleh, boleh. Tidak datang si B, tahu B, si A ini udah nyesel. Yang diomongin kemarin tadi itu, ya Allah, andai bisa dicabut. Minta maaf cuman malu. Kira-kira kalau datang ganti dimaafin, dimaafin, anak nggak ada apa-apa. Boleh, ya juz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna habbakum ilallahi alladzina ya'lafun. Yang paling dicintai di antara kalian di sisi Allah adalah yang bisa mendamaikan. Wa yu'lafun, dan bisa didamaikan. Ada hadis. Kata Rasulullah SAW, inna qadra haudi ma baina ailih wa sun'a minal yaman. Wa inna fihi minal abarik ka'ada di nujumis sama. Telaga Al-Kautsar nanti itu, telaga yang akan kita minum insyaallah. Itu luasnya antara Syria, Syam itu Syria, Yordan, Mesir itu Syam semua. Sampai ke Sun'a. Bagaimana luasnya telaganya Nabi itu. Dan di situ ada abarik, ada cangkir-cangkir. Seperti jumlahnya bintang. Man syariba minha la yathma ba'dahu abadan, yang minum seteguk di situ enggak bakal dahaga selamanya. Semua akan minum. Semuanya akan minum. Kecuali satu. Siapa? Orang yang sudah orang lain minta maaf, sudah
Terus dia tidak mau, tidak maafin. Minta maaf, li. Sakit hati anak sudah. Ada rijal yang tidak memaafkan, tidak akan minum telaga dari telaganya Nabi Muhammad. Waliyadzubillah. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah. Makanya dalam Al-Quran tadi itu tidak ada perkataan dan minta maaflah kalian. Tidak, tapi berilah maaf. Wa'fu anhum wasfa, berilah maaf, berilah maaf. Bukan minta maaf, berilah maaf. Karena minta maaf mudah, memberi maaf ini yang sulit. Apalagi bolak-balik. Apalagi bojo. Mana yang ini 2 kali, 3 kali. Ya beri maaf. Sulit memang. Karena dengan seperti itu Allah akan angkat derajat. Kau dapat kemuliaan. Kalau minta maaf, siapa yang tidak bisa? Ya'lafun wa yu'lafun. Orang yang mendamaikan dan bisa didamaikan. Yang paling dicintai oleh Allah. Orang yang biasa senang damai dan senang didamaikan. Wa inna abghadakum ilallah. Dan yang paling dibenci di antara kalian di sisi Allah, al-masya'una bin namimah. Orang yang berjalan dengan namimah. Al-mufarriquna bainal ikhwan, yang bisa mecah belah di antara persaudaraan. Orang Jumatan aja atau majelis. Ente duduk sama sohib ente, ada gang di sini kayak anak mau wajar ini. Tiba-tiba Ali datang duduk di sini. Itu secara adab tidak boleh, haram. Kenapa? Yufarriq bainal ikhwan. Dia tadi yang datang mau barang dari itu dipisah sama ente. Kecuali dia izin. Oh iya, duduk di sini. Boleh enggak? Oh boleh. Fadhal. Kalau enggak haram. Iya. Kan kadang gitu, haul. Ini sudah sama anaknya duduk, ada celah dikit datang. Tola-tole duduk salaman. Kayak orang-orang balul. Ya Allah, inti mau berharap barokah dari sahibul haul tapi tidak punya adab. Izin dulu, roh tanah duduk di sini. Tidak, ya sudah. Ana pernah waktu umroh di Raudhah. Di Raudhah itu kan, ya apa orang di Raudhah? Namanya orang di Raudhah itu maunya lama. Kata Nabi, baina masjidi wa mimbari Raudhah min riyadil jannah. Antara masjidku dan mimbarku itu taman-taman surganya Allah. Orang di Raudhah ini dibatasi jamnya. Anak di situ sudah nyari tempat ada kecil kosong. Masuk anak. Dengan semua usaha. Sampai di sana minta izin. Sebelah orang Mesir. Afwan, boleh anak duduk di sini? Boleh nanti. Makanya bisa untuk anak sujud, sholat itu tidak ganggu dia. Tapi tidak mau dia. Siapa? Kok subhanallah Allah ganti tempat yang lebih enak. Di depan itu ada dua kakak beradik. Bangun, keluar. Masuk anak. Masuk enak. Ketika enak, ini sholat, maju dia. Sofya kan kalau kosong suruh maju. Maju dia pas sebelahnya. Pas sebelahnya, dia kejepit gitu. Iya, kejepit gitu. Kesempatan mekangkang anak ini. Tahu sekarang. Saya megang kendali anak Carno. Terus, dia pengen sholat sunnah. Anak, tak suwe-suwe no. Ya memang karena pertama anak pengen lama, kedua Hana wis iki. Ana tadi pengen. Ada Raudhah bukan kayak Masjid An-Nur ya, akhi. Raudhah ini kalau ente mau masuk lagi 1 jam lagi nunggu berdiri. Carno wis, tahu. Suwe na sujud. Mbu mau copo. Hari gitu dia heran sama. Tanya min fen ini dari mana ente ini? Dia bilang ana dari Indonesia. Dia bilang, kenapa tidak anak tidak bolehkan duduk di sini, di sana tadi? Ya tidak apa-apa, sempit. Ya sudah, anak duduk di sini lebih zen. Gitu, orang Mesir tuh gitu, mencari masalah terus. Khair insyaallah.
Hakadha al-mufarriquna bainal ikhwan al-masya'una bin namimah. Hati-hati dengan namimah. Ingat ada hadis Rasulullah SAW pernah lewat di satu kuburan. Kata Nabi, ini dua kuburan ini lagi disiksa. Wa may yu'adzibani ala kabirin, wa may yu'adzabani ala kabirin. Kata Nabi, tapi disiksanya bukan karena dosa besar. Pertama, orang yang biasa namimah, adu domba. Kedua, kencingnya nggak tuntas. Berarti dengan hadis Nabi, namimah itu bukan dosa besar. Karena Nabi mengatakan. Paham? Tadi yang pertama kan namimah dosa. Kenapa? Dalam Al-Quran. Tapi dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, wa may yu'adzabani ala kabirin. Ini disiksa bukan gara-gara dosa besar, dosa kecil. Apa itu? Yang pertama, fa innahu yamshi bin namimah. Kalau sudah orang ini semasa hidupnya itu paling senang batu orang. Berarti namimah bukan dosa besar. Makanya ulama beda pendapat. Yang kedua, kenapa yang kau disiksa? Karena la yastabri minal baul, kalau kencing enggak tuntas. Hati-hati ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang mengadu domba. Mananya apa? Enggak masuk bersama golongan pertama. Tapi karena umatnya Nabi pasti masuk surga. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Selesaikan adzan dulu. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatul qa'imati sayyidina Muhammadin wa sallallahu Muhammad alladhi wa ta'inaka la tukhliful mi'ad wa fil Ada pertanyaan? Seperti enggak. Intinya kalau namimah yang digaris bawah yang terakhir, ala wajhil ifsad, tujuannya untuk merusak hubungan. Ya. Sekarang begini, ada orang ngetu untuk tujuan yang baik. Kayak santri ngelapor temennya yang melanggar kepada guru. Ngetu kan? Ya enggak? Sat, lapor apa? Itu rokokan, Sat. Di mana? Di belakang masjid. Sini. Apakah dia yang laporan itu untuk merusak? Enggak, itu untuk memperbaiki akhlaknya. Kalau enggak dilaporin tetap rokokan. Apakah dia namimah? Enggak. Yang dikatakan namimah ala wajhil ifsad, ada tujuan untuk merusak hubungan, biar rusak, biar pecah persaudaraan. Paham ya? Misalkan dia mau wadul sama orang, karena kasihan kalau ini enggak dilaporkan sama suaminya. Bahaya ini istri ini, perempuan ini. Tapi dia enggak ngetu ini untuk kebaikan. Selama kebaikan bukan namimah. Paham ya? Seperti contohnya nanti sombong itu bukan pakaiannya baru, mobilnya baru, bukan. Tapi sombong itu di hati ada merendahkan sama orang. Merendahkan sama orang itu yang sombong, bukan pakaiannya. Sekarang ada orang tidak pakai pakaian, tapi punya hati merendahkan orang. Sombong apa enggak? Ya sombong.
Makanya definisinya dilihat dulu. Sudah? Namimah? Sudah? Ali? Al-kibru. Sombong. Huwa, definisinya, kalau menurut hadis ada dua. Batrul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran yang ada dan meremehkan manusia. Sesuatu yang benar kita tolak. Sombong inti. Meremehkan manusia, merasa diri ini lebih baik daripada orang lain. Itu sombong. Ya. Dibilangi, Afwan, kalau wudu tidak gitu. Wudu itu gini. Benar yang disampaikan ini. Dia tidak mau. Wah, baru ngajari anak ini, baru ente sholat kok ngajari anak. Ya, tapi yang anak sampaikan benar. Hatta benar. Nanti sekarang dia sombong. Kebenaran itu datang dari siapa aja, ambil, terima. Kecuali kalau kebenaran tadi itu ada beda pendapat. Seperti yang terjadi di YouTube itu, masalah maulid. Dia bilang, ini kebenaran, kalau maulid itu tidak ada. Tolonglah yang punya hati nurani yang benar, coba pikirkan baik-baik. Kalau ini dalam hati kalian benar, akui saja. Kalau ini di zaman Nabi tidak pernah diperbuat. Loh, sebentar. Kebenaran menurut kacamata ente apa kacamata anak? Kan begitu? Iya, menurut ente salah, menurut anak maulid ini benar. Nah, ini menolak kebenaran seperti ini bukan sombong. Tapi versinya berbeda. Kalau yang di sini huwa isti'dhamun nafsi, memperbesar diri, wa ru'yatu qadriha fawqa qadril ghairi, dan merasa lebih tinggi dari orang. Kalau tadi kan merendahkan orang lain sombong, ini enggak, merasa lebih tinggi dari orang lain, dia podo wae. Wa mafasiduhu katsiratun, bahayanya banyak. Minha, diantaranya annahu yu'dzil ghair, bisa ganggu orang. Orang sombong ini bisa ganggu orang lain. Kedua, wa yaqta' jihbal al-mawaddah, sombong itu bisa memutus tali kasih sayang. Makanya jangan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah itu enggak suka sama orang yang congkak dan sombong. Ada perkataan namanya, seorang ulama namanya Hatim Al-Asom. Tahu ya, disebutkan Al-Asom karena pura-pura tuli. Kata beliau, jangan la taghtar bi maudhi' salih fala makana aslah minal jannah falakiya fiha malakiya. Orang yang ahli majlisan, jangan tertipu dengan tempatmu sekarang. Oh, mentang-mentang ahli majlisan, terus ente meremehkan yang di luar. Terus ente ngomong dalam hati lewat alun-alun, ke wong-wong lalai sama Allah. Sana pengajian. Hati-hati. Gak semua orang di tempat baik jadi baik. Ya, gak semua orang di tempat baik jadi baik. Mana buktinya? Kata beliau, Nabi Adam di tempat surga. Tapi gara-gara tidak taat sama Allah, makan buah khuldi, akhirnya dikeluarkan. Satu. Kedua, wala taghtar bi kathratil ibadah, jangan tertipu karena banyaknya ibadah terus meremehkan orang. Kenapa? Karena iblis sepanjang hidupnya ahli ibadah, tapi akhirnya dilaknat. Karena sombong. Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik diciptakan dari api, kalau Adam dari tanah. Ketiga, jangan tertipu dengan banyaknya ilmu, karena Bal'am, ya, karena Bal'am itu bisa menebak ismullahil a'zam. Allah punya nama yang paling mulia. Ulama beda pendapat namanya Allah yang paling mulia. Ada yang mengatakan Allah itu nama yang paling mulia. Ada yang mengatakan ya Hayyu ya Qayyum. Ada yang mengatakan Rahman Rahim.
Bal'am tahu nama Allah yang paling mulia. Tapi karena membangkang, keilmuannya tidak menjadi manfaat. Yang keempat, jangan tertipu dengan kemuliaan sudah memandang orang soleh. Ana sezaman sama Habib ini, ana sezaman sama Kiai ini. Jangan tertipu terus kemudian ente meremehkan orang. Kenapa? Karena banyak di zaman Nabi, orang-orang kafir lihat Nabi, tapi meremehkan orang lain. Maka jadilah dia tidak beriman. Terus nomor berapa? Nomor 3, wa yufarriqul qulub, bisa memecah belah hati orang sombong itu. Wa yahmilun nasa ala bughdhi sahibihi, bisa membawa orang benci kepada saudaranya. Wattifaqihim ala adzahu, dan sepakat untuk mengganggunya. Sombong itu anna sahibahu la yanqadu ilal haq, orang yang punya sifat sombong tidak bisa menerima kebenaran sebagaimana definisi. Wala yakdhumul ghaidha, enggak bisa nahan amarah. Sifatnya orang sombong. Dimarahi, tambah marahi. Tak bilang ya. Siapapun dia. Mau ustadz, mau ustadzah, mau kiai, mau ning. Apalagi yang bukan kiai, bukan ning. Kalau dinasihati orang, terus dia balik nasihati, ini sombong. Kata ulama, idza qala wahidun li sahibihi ittaqullah faqala ittaqullaha awwalan. Ana bilang sama Fajar, Jar, sing kenal lo kon. Sing baik lo jar sama orang. Lo dibalas sama Fajar. Ya antum duluan ngomong gitu, Beb. Antum dulu contohkan perbuatan seperti itu baru bilangi orang. Berarti orang seperti itu sombong. Misalkan kita bilang kepada istri, kena no awakmu itu, akhlaknya perbaiki. Loh, istri lebih tahu sama kita. Aib-aib kita, istrinya bilang, loh, ojo ngomong tok sampean sendiri ngaca ta. Sampean sendiri kena no awakmu, baru ngandani wong. Sombong berarti dia. Orang kalau tidak sombong apapun nasihatnya, iya, betul ente, betul. Ya. Kemudian, wala yatalattafin nushi, orang sombong tadi itu kalau marah, nasihati orang enggak pernah lemah lembut, memilih bahasa yang kurang sopan. Waliyadzubillah. Wa kafal kibra madhammatan qaulun nabi. Termasuk ancaman Rasulullah kepada orang yang sombong, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di hatinya ada setitik dari sifat sombong. Maknanya apa? Tidak masuk bersama golongan pertama. Wa man arafa annahu makhluqun min nutfatin wa annahu sa'irun ila jifatin hana alaihi ayatrukal kibra alladhi sababuhu al-ujbu. Orang kalau merasa dirinya ini makhluk, banyak dosa, tercipta dari setetes mani, kemudian akan menjadi bangkai. Terus buat apa nanti sombong? Ya. Sombong itu pemicu awalnya apa? Ayo. Sombong itu pemicu awal itu bangga diri, merasa diri ini hebat. Ini anak. Akhirnya yang enggak sama dengan anak di bawah anak. Mungkin dia unggul dari ceramah, unggul dari harta, unggul dari pengaruh, unggul dari ketampanan, macam-macam. Pokoknya ujub itu bangga diri. Saya seperti ini. Selain dari yang tidak sama dengan saya, di bawah saya, timbullah sifat sombong. Paham? Lah, sebab sombong ada 7. Pertama, ilmu. Alim. Ya. Orang alim. Kadang kalau sudah debat, paling benar, paling menang. Terus, yang enggak begitu alim, diremehkan. Ya ikhwan, jadi ustadz, jadi kiai, jadi habib, itu enggak semudah yang ente bayangkan. Jangankan seperti itu. Batin itu perang. Ini curhat ya. Ini curhat ini. Batin itu perang. Ketika kita ngomong sombong, kita bilang jangan sombong. Wahai hadirin jangan sombong. Nanti setelah acara, ini perang di sini.
Mana yang merasa ceramah itu paling bagus? Mana dicium tangan? Dicium tangan dihormati orang. Orang pada nunduk semua, diaturi. Monggo Habib, tempatnya beda, suguhannya beda. Perang di sini ini. Sekali waktu kita kadang alhamdulillah kuat. Kita katakan orang cium tangan ana, ini bukan cium tangan ana. Cium ilmu yang ada di ana. Ah, tidak punya ilmu, siapa mau cium tangan ana? Ayo. Nah ente udah bilang sama Ilhami, ambungan, sopo kon. Kan karena gitu. Kenapa dia cium tangan? Karena ada ilmunya. Jadi kadang menang kita, menang sama hawa nafsu ini. Ini gak cium Mustafa ini cium ilmu yang ada di sini. Abu Yazid Al-Bustami, muridnya bukan cuma cium tangan ya, cium lutut, cium tapak kaki, bahkan bekas pijakannya itu diambil, diusapkan tabarukan. Oh, bekas pijakan Abu Yazid Al-Bustami. Apalagi cipika-cipiki, bukan cuma seperti itu. Akhirnya suatu saat beliau mengatakan ketika dicium tangannya, beliau mengatakan wallahi ma qabbalani. Demi Allah, orang-orang tidak cium saya. Tapi yang dia cium adalah syarafal ilmi. Yang dia cium semuanya kemuliaan ilmu yang ada di saya. Andai Abu Yazid tidak punya ilmu, siapa mau cium? Ayo. Gitu ya, perang di sini menang alhamdulillah, kalah ya kayak Firaun ini wis. Dua, al-amal wal ibadah. Sebab orang sombong itu karena amalnya, karena ibadahnya. Merasa subuhnya nggak tahu telat, merasa ahli zikir, ahli istighfar. Hati-hati, setan nyusup dari berbagai arah. Ketiga, nasab. Kamu nggak tahu saya apa? Ya nggak tahu, nggak kenalan ya, aku tahu. Saya ini, waduh, aku ini cucu Empu Gandrung loh. Waduh, apa Empu Gandrung? Nasab, apalagi golongan ini habaib. Kok nggak tahu aku? Aku asfulan. Aku almana. Aku alkohol. Terus kenapa kalau ente al terus kenapa? Terus ente itu dari anak salah. Ya. Ketika para nabi berbangga di hadapan Rasulullah. Ya. Ana kalimullah, kata Nabi Musa, saya orang yang pernah diajak ngomong sama Allah. Kata Nabi Isa, ana ruhullah, saya ruhnya Allah, diciptakan tanpa bapak, ditiupkan langsung sama Allah. Hamil saya punya ibu. Nabi Ibrahim ngomong, ana khalilullah, saya temannya Allah. Kalau itu ditiupkan, itu cuma diajak-ajak ngomong, ana temannya. Semua berbangga dengan apa yang dia punya. Maka Nabi mengatakan, amma ana habibullah, kalau saya kekasihnya Allah. Diam. Wala fakhar, saya nggak bangga dengan seperti itu. Takut. Hanya menampak nikmatan yang Allah berikan. Ada. Yang keempat, sombong gara-gara ketampanan. Biasa ini, kecantikan, paras. Kadang golongan pagar ayu, gak mau foto sama ke pagar betis. Yo, kok lapo foto sampai aneh, ngerusak tuh aneh. Ini kan kadang gitu. Barbie yang putih sama yang putih, Barbie yang hitam ngerusak. Yang kelima, ini sering. Al-kibru bil mal, sombongnya karena harta. Tiga hal yang merubah sifat manusia. Maksudnya merubah ini drastis, tiba-tiba langsung berubah. Kadang itu omongan, biar gak ngono wongi. Nah, gara-gara tiga ini. Satu, harta. Terus kayak kena duit. Wah, lain. Makannya tempat yang lain. Iya. Minumnya, kalau udah muter-muter shake, milkshake, tau po. Gak mah. Es teh, loh. Es teh, coba waktu anakku. Goreng. Kentang stick. Kak, sekarang French fish. Waduh, namanya diputer-puter kayak sing gaul. Riverset. Di pinggir kali Riverset itu.
Hati-hati dengan harta karena bisa bisa merubah watak. Orang di kampung ente, mungkin kakak kelas ente, adik kelas ente yang sudah merantau ke Jakarta, pulang berubah wataknya. Yuk biarin, biasa gitu memang. Ya, harta itu bisa merubah. Tuh. Dua, jabatan. Bu, naik jabatan. Kon diangkat jadi RT, ayo gak nyopo kan. Si RT lagi. Apa mana RW, kelurahan, hati dengan jabatan. Yang ketiga, gak bisa dibalik. Wanita bisa berubah gara-gara laki-laki. Gak. Kenapa? Karena wanita tidak bersosial. Beda dengan laki. Wanita tidak diembong. Laki itu mesti di luar, tahu sifatnya gini, sifatnya gini. Kenapa saya mendak anu? Kak kumpul-kumpul. Kayak so aku saya gini. Apa? Ku nenek sihir di rumah. Itu semuanya berubah. Ya. Yang keberapa? Keenam. Keenam, al-kibru bil kuwah wa syiddatil batshi. Sombong karena kekuatan. Yang ngecim-ngecim. Bodyguard. Body kuat. Yang ketujuh yang sering apa? Al-kibru bi kathratil atba'. Sombong banyak pengikut, followers. Iya. Diudik-didik ae, pencemaran nama baik. Apa kan ini? Ya, ada miskomunikasi di hotel. Boyo opo kamar ditempati wong. Saya sudah bayar 4 hari. Tidak bisa gini. Ya kayak kami itu semuanya direngkes itu ada pakaian dalam saya. Memang tidak etis. Terus nuntut. Kamu tidak tahu saya apa? Saya tuntut miliaran. Ya golek duit ini berarti. Kan gitu. Kalau emang dia salah, apa kesalahannya dihukum selesai. Kalau dia minta sudah kesalahan tak dihukum, minta ganti rugi, ya nanti golek duit senengnya. Kenapa? Terkenal. Nuntut sana, nuntut sini. Pencemaran nama baik. Ya Allah ya akhi. Nama ini hanya sekedar hidup. Ketika sudah wafat, ada yang kenal ente. Beberapa jam saja hilang nama ente. Paling diomongin mentok sampai 7 hari. Kata apa kon? Anu, tahlilan Mas Fulan. Wis 7 hari kau ono wisan. Mendelep nama kita akan mendelep, kecuali yang manfaat dengan hartanya, manfaat dengan ilmunya, lain lagi. Nama jariah itu, amal jariah. Kalau yang gak punya amal jariah, siap-siap wis. Namanya hilang. Sudah? Itu 7 penyebab kesombongan yang terjadi kepada manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Selama tidak ada pengagungan diri dan merendahkan orang. Boleh. Contoh, guru sama muridnya. Ayo semangat belajar kayak ustadz nih loh. Ustadz dulu mondok tuh gini. Apa sombong ustadznya? Yoga. Orang tua sama anak, ayo le. Mosok ngene tok muales zaman. Bapak loh. Apa sombong bapaknya? Tidak ada pengagungan diri di situ. Boleh aja. Ya. Nah, pertama, menghindari perpecahan, keluar. Tinggalin. Lebih enak, lebih mas dengan yang kau punya, bukan dengan yang kau mau punya. Akhirnya kau berbohong. Al-mutakabbir sadaqah. Ada riwayat yang mengatakan orang yang sombong di atas orang yang sombong, omongannya semuanya sedekah. Biar menghilangkan yang sombong tadi itu. Tapi dengan yang dia punya, dulu buat mobil anak, mobil kutoi lo, Porsche, Mustang, tapi dia punya,
Bukan dulu. Itu di terminal punya anak semua bis-bis itu. Cuman masih belum diparkir di rumah, ada parkiran. Harat semua enggak boleh. Nah, afdal bagaimana? Diem. Selamat kita. Ya memang gak hati yo. Nyocok. Umar pernah. Umar Habib Jamal. Ada orang kaya. Datang salaman sama Habib. Cerita kekayaannya. Hotel itu punya saya Habib. Itu tuh jembatan tuh saya yang kerjakan semuanya. Habib lewat mana tadi? Lewat situ lah itu. Proyek saya tuh Habib. Habib senyum tuh. Senyum sama Habib Umar. Gitu. Maksudnya yang inti banggakan itu di mata kita hina. Salah, inti banggakan sesuatu yang di mata Allah hina. Percuma kalau mau banggakan sesuatu yang di mata Allah bangga. Kan iya kan sudah kita kasih tahu. Ketika Nabi lewat di satu tempat ada orang buang batang, bangkai. Tanya Nabi, kenapa wahai sahabat kok dibuang? Ya karena jijik wahai Nabi. Kata Nabi, duniawi itu lebih jijik di mata Allah daripada bangkai. Kalau ente nunjukkan ini harta-harta itu semua, berarti ente nunjukkan batang, bangkai. Malu tak? Kan begitu. Nah kalau orang dipuji hartanya biasa-biasa, tapi ingat cobaanmu di situ. Titipan. Kayak Pak Cito. Untung Pak Cito tiba itu cuma satu, lek dua, embus. Pak Cito itu setiap dipuji, Masya Allah jenengan Pak Cito, tanahnya ini, cateringnya gini. Katanya gini, Nyun Sewu nggih Habib itu titipan. Yang kedua, saya takut nanti ketika berdiri di hadapan Allah, ditanya sama Allah, lo titipanku wis, mbok sampean kekno ke orang-orang. Itu saya takut. Jadi semua ini titipan, jadi rezekinya orang seakan-akan dititipkan ke saya. Siapapun ada hadir ke saya tunaikan. Di depan ada orang minyak. Lek kenal ya, masuk akal, gak kenal. Saking pun di ngicu. Ada perlu bawa ibu-ibu ziarah kemana, ke sini ini pinjem bisnya, bawa supir. Tapi kalau bisa supirnya dari kami aja lebih enak. Terus gak usah mikir apa, bensinnya wis full iku, zaman bawa ibu-ibu wis sampean pimpin depan saya itu. Masya Allah, lek kenal ya masuk akal ya. Gak kenal. Dan ngomong ini semua titipan gak depan orang berdua. Makanya kata Nabi, orang yang perlu dihasuti dua. Orang kaya manfaat dengan kekayaannya, orang yang berilmu manfaat dengan ilmunya. Kamu iri dengan seperti itu, bagus. Ayo minta, kalau ini tidak jadi orang yang kaya, minta jadi orang berilmu. Dua-duanya. Nah kaya yonda. Jadi yang munfik, orang yang ahli infak. Wallahu a'lam. Terakhir ada hadis qudsi yang mengatakan al-kibru ridai. Sombong itu pakaianku. Barang siapa yang mengambil pakaianku, aku siksa. Kan iya. Sombong itu yang pantas apa? Allah. Loh pakaiannya Allah ditarik, diambil. Yo marah. Maka jangan sombong, kita tidak punya apa-apa. Semua ada dari dalam diri kita. Bukan yang sifatnya materi saja. Kepandaianmu, kelincahanmu, otakmu bisa manfaat sama orang. Semua pemberian dari Allah. Allah kalau mau ngambil gampang, pang. Hartakah itu, otakkah itu? Ayo. Sudah? Wallahu a'lam bishawab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.